Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Laura Putri akan menjelaskan materi dari mata kuliah Wirausahaan. Yang pertama yaitu tentang harta dalam Islam. Berbicara tentang harta, harta ini diartikan sebagai kepemilikan atau barang milik seseorang. Lalu bagaimana menurut Islam? Yaitu milik Allah, kepemilikan yang pada hakikatnya milik Allah. Kita sebagai manusia ingin memiliki harta tersebut. Dengan ini, seorang mempunyai mimpi untuk tujuan hidupnya. Untuk itu, Islam mengajarkan agar kita berzakat. Materi yang kedua yaitu tentang ciri seorang entrepreneur muslim. Yang pertama, seorang entrepreneur muslim selalu mencari tahu apa rahasia di balik ciptaan Allah. Dia tidak akan berhenti untuk mencari tahu. Kemudian yang kedua, seorang entrepreneur itu harus siap dengan risiko. Setiap perbuatan baik akan mendapatkan pahala dan juga sebaliknya. Kemudian ia mau menerima kritikan. Seorang entrepreneur itu suka terhadap saran dari orang lain sebagai bahan pertimbangan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang cara memasuki wirausaha. Yang pertama, meniru dan mencontoh. Jadi, kita harus melihat lingkungan atau di sekeliling kita, orang yang sudah berusaha, mereka sudah sukses. Contohlah yang paling sukses. Dengan ini, kita akan bisa menjadikan ini sebuah motivasi untuk mengembangkan diri. Kemudian yang kedua, mengembangkan usaha yang ada. Dengan ini, kita punya pilihan untuk mengembangkan usaha kita dari sisi yang mana. Bisa dari jumlahnya, bentuknya misalnya, atau dengan membuka cabang. Tentunya perlu adanya inovasi yang baru. Ya, nama saya Landra Darmawan. Saya dari kelas 5 PSA Perbankan Syariah AA. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang berjudul cara menjadi wirausaha yang handal ataupun sukses. Ya, menjadi pengusaha sukses itu perlu kerja keras dan tekun. Ya, terdengar simpel sih kata-kata tersebut. Menjadi pengusaha itu perlu kerja keras dan tekun. Itu terlihat simpel, tapi ketika kita mempraktekkan dalam suatu usaha atau bisnis yang kita jalankan, itu memerlukan konsisten dan kerja keras, sehingga tidak mudah menyerah ketika mendapatkan tantangan dalam menjalankan usaha. Ya, selanjutnya pengusaha itu harus berani menantangkan diri sendiri. Nah, seorang pengusaha harus siap menghadapi tantangan dalam dirinya sendiri maupun lingkungannya. Terlebih dahulu, pengusaha harus menantang dirinya sendiri, sehingga mendorong untuk tetap bersemangat dalam menghadapi perkembangan yang terjadi. Ya, seorang pengusaha harus gesit dalam mencari tantangan berikutnya untuk menghadapi apa yang menjadi visi seorang pengusaha tersebut. Ya, selanjutnya lakukan usaha atau bisnis sesuai dengan passion atau karena passion. Nah, yang dimaksud hal tersebut adalah kita berbisnis atau berusaha itu ketika kita ingin membuka usaha, lakukan dengan semampu kita. Misalkan kita mempunyai bakat di bidang makanan atau yang suka kulineran, itu kita alangkah lebih baiknya membuka usaha yang memang sekiranya seputar tentang kuliner. Misalkan membuka kuliner yang mungkin masyarakat itu tertarik kepada bisnis kita atau kepada makanan yang kita jual, seperti itu. Dan masih banyak juga referensi lainnya untuk menjadi peluang usaha bisnis kita. Masih ada seperti fashion pakaian ataupun elektronik dan lain-lain. Ya, selanjutnya yaitu seorang pengusaha itu harus berani mengambil resiko. Jika segala sesuatu yang kita mulai itu harus siap dengan resiko yang akan datang. Nah, seorang pengusaha itu wajib berani mengambil resiko sehingga berkeinginan untuk mendapatkan hal-hal baru di dalam hidupnya. Nah, mengambil keputusan dengan mempertimbangkan resiko-resiko kecil dari pilihannya adalah hal yang perlu
seorang pengusaha itu biasakan, dan ini merupakan salah satu cara menjadi pengusaha sukses, sehingga calon pengusaha atau pengusaha tersebut dapat ditentukan dari cara pandangnya penyelesaian masalah. Selanjutnya, pengusaha sukses itu harus percaya diri. Calon pengusaha sukses itu dapat dilihat dari gestur tubuhnya. Sangat pengusaha itu, saat pengusaha itu berkenalan pertama kalinya, ia sangat percaya diri atas kemampuannya. Juga ini meningkatkan intuisi yang bergantung pada kebijakan dalam pengambilan keputusan. Nah, percaya diri akan kemampuan diri seorang pengusaha akan menghilangkan rasa ketidakpastian yang seringkali menjadi ketentuan pengusaha di awal mulai berwirausaha atau berbisnis. Ingat, seorang pengusaha harus yakin dengan kemampuan pada dirinya sendiri atas ilmu yang sudah dimiliki. Selanjutnya yaitu seorang pengusaha wajib mengurangi rasa takut. Nah, pengusaha harus memiliki cara yang tepat dan tidak cepat untuk bertindak. Seorang pengusaha harus cepat membaca perubahan dan peluang yang terjadi. Ketakutan hanya akan membuat seorang pengusaha itu tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan seorang pengusaha tidak dapat melangkah sesuai intuisi karena selalu dihantui ketakutan. Nah, sebaiknya seorang pengusaha mengelola diri untuk menghindar rasa takut yang berlebihan ketika memulai dan mengelola bisnis tersebut. Yang terakhir yaitu seorang pengusaha itu harus cepat untuk bertindak. Cara menjadi pengusaha sukses lainnya adalah salah satu harus cepat bertindak. Nah, setelah melakukan perencanaan, penimbang risiko dari segala pilihan, pendanaan, dan mengondisikan tim, maka hal ini yang harus dilakukan adalah bertindak. Nah, eksekusi ini yang terjadi tidak diselesaikan, sehingga seringkali bisnis atau usaha tidak mendapatkan apa-apa. Maka dari itu, seorang pengusaha harus cepat mengambil tindakan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang berjudul proses pemasaran meningkatkan penjualan. Nah, ketika kita diposisikan sebagai penjual, berpikirlah lebih antusias. Nah, jika menjual produk atau membeli produk, diusahakan bukan hanya sekedar satu produk atau satu barang. Nah, ini akan meningkatkan pada penjualan. Nah, misalnya dengan cara penjualan paket. Nah, selanjutnya menjaga komunikasi antara atasan dengan pegawai itu juga sangat diperlukan untuk meningkatkan penjualan. Jadi perlu adanya pelatihan untuk menyampaikan produk penawaran kepada konsumen. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam manajer pemasaran. Yang pertama yaitu kegiatan pemasaran harus memuaskan konsumen agar mendapatkan kesan dari konsumen tersebut dengan produk yang berkualitas. Nah, yang kedua, volume penjualan harus mampu menjaga kelangsungan perusahaan dalam waktu yang lama. Tujuannya adalah agar mendapatkan profit yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu efektif dan efisien untuk meningkatkan laba perusahaan untuk meningkatkan SDM, sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi pada intinya dengan proses pemasaran yang bagaimana sehingga bisa meningkatkan penjualan. Nah, yang pertama yaitu strategi produk. Kenapa memerlukan strategi produk? Yaitu merek
dan kualitas produk dapat meningkatkan penjualan. Tentunya dengan produk yang bisa menarik perhatian kepada konsumen. Yang kedua yaitu strategi promosi atau periklanan. Nah, yaitu tentunya pada waktu-waktu tertentu kita juga perlu untuk memerlukan waktu untuk memasang strategi untuk strategi pemasaran dan periklanan agar pada waktu yang sangat tepat untuk mendapatkan profit yang baik untuk perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada strategi harga. Nah, mengapa perlu adanya strategi harga? Nah, karena strategi harga meningkatkan penjualan. Dengan melihat persaingan harga di perusahaan lain, biasanya konsumen lebih memilih yang harganya lebih murah dan membandingkan dengan harga di tempat lain. Nah, yang terakhir ada strategi lokasi. Nah, pada saat kita memasarkan produk, tentunya akan menyebutkan lokasi di mana perusahaan kita. Nah, maka dari itu perlu akses yang mudah dilalui untuk mudah dijangkau untuk para konsumen. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu komunikasi menghipnotis sukses berbisnis. Menurut pandangan saya, ketika berbicara tentang sukses berbisnis, yang mana tidak lepas dari komunikasi yang baik. Mengapa demikian? Karena tujuan dari komunikasi sendiri yaitu mengajak, memengaruhi, menyuruh, dan menghipnotis seorang individu atau kelompok lainnya. Nah, sebagai seorang pengusaha, kita akan bertemu dengan banyak orang seperti para customer, relasi bisnis lainnya yang membutuhkan komunikasi yang baik. Untuk itu, kita harus bekerja keras agar lebih mudah memahami apa yang dimaksudkan mereka, dan kita harus bisa menyampaikan apa yang kita inginkan. Ada hal lain yang harus diperhatikan mengenai keterampilan berkomunikasi, yaitu mendengarkan. Sebab komunikasi bukan hanya sekedar kita yang berbicara, tetapi kita juga menjadi seorang pendengar dengan berkomunikasi bersama pengusaha lain, seperti berbagi pengalaman, sharing ide untuk mengasah komunikasi agar lebih bisa mempengaruhi customer untuk tertarik dengan usaha kita. Materi berikutnya yaitu diskusi manajemen kewirausahaan Islami. Manajemen yaitu pengelolaan sumber daya. Kewirausahaan Islam yaitu memiliki rasa kewirausahaan yang religius yang harus mempraktekkan nilai Islami atau syariat Islam. Ada 8 prinsip kewirausahaan dalam Islam, yaitu yang pertama, kewirausahaan merupakan integral Islam, jadi tidak ada perpisahan antara bisnis dengan Islam. Yang kedua, kita sebagai khalifah memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, sebagai motivasi perjuangan bisnis dengan proses bisnisnya, mulai dari produksi hingga hasil akhir. Yang keempat, aktivitas bisnis sebagai ibadah. Yang kelima, Islam mendorong umatnya untuk melaksanakan bisnis. Yang keenam, berpegang pada Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, melakukan bisnis dalam ranah Islam. Dan yang terakhir, memiliki etika dalam berwirausaha, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.